Halo Besti, apa kabar nih? Welcome to this video. Jadi pada video ini kita akan membahas tentang index trainer. So, stay terus ya sampai akhir video. Let's go. Pertama-tama kita akan membahas apa itu index trainer. Jadi, index trainer ini merupakan ukuran kinerja portofolio yang dikembangkan oleh Jack Trainer dan sering juga disebut sebagai reward to volatility ratio. Sama halnya dengan index share, index trainer ini kinerja portofolionya dilihat dengan cara menghubungkan tingkat return portofolio dengan besarnya risiko dari portofolio tersebut. Nah, kalau begitu, apa sih yang menjadi perbedaannya dengan index share ini? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Jadi, perbedaannya di sini dengan index share adalah penggunaan garis pasar sekuritas atau security market line yang sebagai patok duga bukan sebagai garis pasar modal seperti pada index share. Index share dan index trainer akan memberikan informasi peringkat kinerja portofolio yang berbeda. Pada indeks mana yang akan dipakai itu tergantung dari persepsi investor terhadap tingkat diversifikasi dari portofolio tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melihat, jadi asumsi yang digunakan oleh index trainer ini adalah bahwa portofolio sudah terdiversifikasi dengan baik, sehingga risiko yang dianggap relevan adalah risiko sistematis atau diukur dengan beta. Nah, pada saat ini kita akan menghitung trainer dari suatu data menggunakan software Microsoft Excel. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Saat ini kita akan masuk pada contoh perhitungan trainer dengan menggunakan Excel. Bagaimana menghitung indeks trainer secara tahunan dari suatu data melalui software Microsoft Excel? Nah, jadi di sini kita akan membahas cara menghitung trainer dalam bentuk hasil tahunan dan membandingkannya dengan alfa mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Pada saat ini kita akan langsung saja menghitung untuk pertama return bulanan dari BCA dan IHSG. Untuk return BCA jadi di sini sama dengan dan dibagi min 1 atau kurang 1. Dan kita dapat hasilnya di sini sekitar 3,77% dan kita tarik ke bawah untuk hasil secara keseluruhan. Nah, jadi inilah hasilnya secara keseluruhan dari return BCA serta return IHSG. Selanjutnya kita akan mencari return BCA. Jadi di sini return BCA tahun 2018 kita hitung secara langsung. Di BCA pada bulan Desember 2018 dibagi dengan Desember tahun 2017. Dan 2018 bagi min 1. Nah, di sini hasilnya setelah bisa kita lihat yaitu sebesar 18,72%. Dan kemudian untuk yang tahun 2019 juga sama, hasilnya yaitu sebesar 28,56%. Begitu juga untuk tahun 2020. Hasilnya yaitu sebesar 1,27%. Untuk IHSG langsung saja. Ya, jadi inilah untuk return IHSG di mana pada tahun 2018 sebesar minus 2,54 dan untuk tahun 2019 sebesar 1,70% dan untuk tahun 2020 sebesar minus 5,9%. Dan selanjutnya risk free kita akan hitung dengan average dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2018. Jadi total ada 12 bulan. Dan setelah itu dibagi 100. Jadi kita dapat hasilnya yaitu 7,49%. Nah, untuk 2019 caranya sama. Selanjutnya untuk tahun 2020 sama juga 6,94%. Selanjutnya kita akan menghitung beta BCA. Jadi langsung saja di sini kita sama dengan slope
sehingga dapat hasilnya itu sebesar 1,13. Selanjutnya untuk tahun 2019, caranya sama dengan yang tadi. Nah, di sini kita dapat hasilnya sebesar 0,89, dan selanjutnya untuk tahun 2020 jadi sama dengan, nah sehingga kita dapat hasilnya yaitu 0,87, sebesar 0,87. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa beta juga itu bisa berubah. Ada suatu tahun di mana sensitif terhadap market, dan juga ada tahun tertentu di mana sensitivitasnya menurun. Selanjutnya standar deviasi bulanan BCA. Kita akan menghitung, jadi langsung saja sama dengan, nah di sini hasilnya 5,4%. Begitu juga untuk tahun 2019 yaitu sebesar 3,24%. Selanjutnya untuk tahun 2020 jadi sama dengan hasilnya yaitu sebesar 8,30%. Selanjutnya kita akan menghitung resiko BCA. Kenapa resiko harus disetahunkan? Karena return tahunan, jadi resikonya juga harus disetahunkan. Nah, untuk tahun 2018 jadi sini sama dengan standar deviasi bulanan BCA tahun 2018 dikali dengan 12 dan dipangkatkan setengah. Nah, sehingga kita dapat hasilnya di sini yaitu sebesar 17,47%. Dan tinggal kita copy ke bawah untuk mendapatkan hasilnya. Nah, di sini untuk tahun 2019 sebesar 11,23% dan untuk tahun 2020 sebesar 28,76%. Kemudian kita akan menghitung standar deviasi IHSG. Nah, jadi untuk tahun 2018 langsung saja sama dengan IVA. Dan kita akan blok IHSG tahun 2018 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Jadi ada 12 bulan. Yang dapat hasilnya di sini yaitu sebesar 3,11%, dan begitu juga untuk tahun 2019 jadi sama dengan ini hasilnya yaitu sebesar 2,94%. Nah, selanjutnya untuk tahun 2020 7,65%. Selanjutnya kita akan menghitung resiko IHSG. Jadi untuk resiko IHSG cara yang sama dengan resiko BCA, jadi tinggal kita copy ke resiko IHSG. Nah, jadi di sini untuk resiko IHSG tahun 2018 sebesar 10,79%, untuk tahun 2019 sebesar 10,20%, dan untuk tahun 2020 sebesar 26,50%. Nah, selanjutnya sehingga kita sudah dapat komponen-komponen untuk melakukan analisis terhadap trainer dan alpha. Untuk trainer dan alpha terhadap BCA. Nah, yang pertama yaitu trainer. Kita akan mencari trainer jadi sama dengan return BCA tahun 2018 dan dikurang dengan risk free dibahagi dengan beta. Nah, sehingga di sini hasilnya kita dapat yaitu sebesar 0,0990. Nah, kemudian kita tarik ke bawah untuk hasil tahun 2019 dan 2020. Nah, di sini bisa kita lihat di mana tahun 2019 sebesar 0,2368 dan untuk tahun 2020 sebesar minus 0,0651. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang sempat negatif, yaitu pada tahun 2020. Nah, kemudian kita akan mencari return SML BCA atau return security market line. Nah, jadi kalau BCA ini merupakan saham secara individual, maka berapa sih return yang seharusnya? Kita akan cari pertama untuk tahun 2018, jadi di sini sama dengan jadi risk free tambah beta
risk-free tahun 2018 ditambah dengan beta dan dikali dengan dalam tanda kurung return market. Jadi di sini return market atau return IHSG dan dikurang dengan risk free. Nah, sehingga kita akan dapat hasilnya yaitu sebesar minus 3,88%. Nah, di sini dimerahkan supaya lebih terlihat yang negatif. Nah, selanjutnya jadi untuk tahun 2018 kalau return IHSG sebesar minus 2,54% dan beta BCA dengan sebesar 1,13, maka return SML return SML BCA seharusnya minus 3,88%. Tetapi return BCA yang sebenarnya yaitu sebesar 18,72%. Lanjut kita akan cari alfa. Jadi di sini alfa sama dengan return BCA dikurang dengan return SML BCA atau return yang seharusnya. Nah, sehingga kita dapat hasilnya itu sebesar 22,60%. Nah, dan kita bisa hitung lagi untuk tahun 2019 dan 2020, tinggal kita copy. Nah, di sini kita sudah dapat hasilnya, di mana untuk tahun 2019 return SML BCA sebesar 2,34% dan untuk return SML BCA tahun 2020 sebesar minus 3,53%. Dan untuk alpha SML pada tahun 2019 itu sebesar 26,22% dan untuk tahun 2020 sebesar 4,80%. Nah, bagaimana kalau bank BCA ini bukan bank, tapi ternyata suatu portofolio reksadana? Nah, berarti kalau dia suatu portofolio, kita menggunakan alpha versi CML atau capital market line. Jadi rumusnya yaitu, kita akan cari langsung sama dengan risk-free tahun 2018 dan ditambah dengan dalam tanda kurung return IHSG kurang risk free dan tutup kurung dikali resiko BCA bahagi dengan resiko IHSG. Nah, dan kita akan lihat hasilnya. Jadi di sini hasilnya yaitu sebesar minus 8,74%. Selanjutnya untuk alfanya sama dengan return BCA tahun 2018. Jadi return BCA tahun 2018 dikurang dengan return CML BCA tahun 2018. Dan kita akan lihat hasilnya yaitu sebesar 27,46%. Nah, sehingga kita tinggal tarik ke bawah untuk hasil selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat pada tahun 2019 return CML BCA sebesar 1,11% dan untuk tahun 2020 sebesar minus 6,11%. Nah, untuk alpha CML pada tahun 2019 sebesar 27,45% dan pada tahun 2020 sebesar 7,38%. Sehingga kita bisa mendapatkan trainer rasio alpha versi SML dan juga alpha versi CML.
dan dari Bank BCA untuk tahun 2018, 2019, dan 2020. Jadi seperti inilah langkah-langkahnya dalam mencari trainer melalui Microsoft Excel. Semoga dengan langkah-langkah ini bisa bermanfaat dan bisa mudah untuk dimengerti. Ini adalah referensi yang digunakan dan semoga video ini bisa bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you for the next video. Bye.